Amsal 27 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam relasi kita sebagai sesama manusia, entah itu relasi karena hubungan darah dan keluarga, atau hubungan pertemanan, hubungan antar sesama umat Tuhan, atau hubungan karena ikatan lainnya, sedekat dan seintim apapun relasi itu tentu tidak membuat kita terbebas dari konflik dan gesekan. Setiap kita pasti pernah merasa kesal, marah, jengkel atas perlakuan atau ucapan seseorang, apakah itu berupa kritikan, masukan, apalagi fitnah dan cerita bohong. Namun tidak jarang terjadi bahwa gesekan dan konflik yang kita alami justru membuat kita semakin mengenali diri kita, dan juga semakin mengenali banyak karakter dan sifat orang lain. Bahkan terkadang, konflik atau gesekan yang terjadi pada akhirnya menjadi salah satu alasan ucapan syukur kita, karena kita berhasil mempraktekkan kasih dan tahu bagaimana berespon secara benar di dalam menghadapi konflik dan gesekan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana gesekan dan konflik justru mendatangkan kebaikan bagi kita? Pertama, ketika terjadi gesekan atau konflik, maka kita harus belajar membedakan bahwa yang menjadi fokus kita adalah konflik atau gesekan itu sendiri, bukan pribadi atau orang yang berkonflik dengan kita. Kedua, belajar berpikir bahwa gesekan dan konflik bukan untuk menjatuhkan dan melemahkan kita, tetapi membentuk dan memurnikan karakter kita sehingga semakin serupa dengan Kristus. Walaupun saat terjadi konflik bisa jadi kita terluka, marah, maupun sedih. Ketiga, ketika konflik dan gesekan entah itu disengaja atau tidak, maka sesungguhnya itu adalah kesempatan untuk kita menerapkan kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, konflik dan gesekan tidak selalu berdampak buruk bagi kita, tergantung bagaimana kita meresponinya. Kiranya setiap kita semakin bijaksana dan semakin dewasa, baik secara karakter dan juga secara iman, lewat setiap konflik dan gesekan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati.